Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 kembali lagi bersama Miss Ayu. Hari ini kita akan mereview, mempelajari ulang materi tentang passive voice. Oke, kita langsung saja. Pada kali ini kita akan mempelajari dua bentuk passive voice, yaitu bentuk yang simple present tense dan yang bentuknya simple past tense. Udah itu aja, tidak akan membahas tenses yang lain, dan insya Allah nanti soal yang keluar juga cuman simple present dan simple past aja. Oke, pertama kita bahas dulu tentang apa itu simple present tense dan simple past tense. Nah, jadi kalau simple present tense itu bisa dibaca di sini adalah tenses yang menggunakan verb ke-1. Jadi kalimatnya itu menggunakan verb ke-1. Masih ingat kan pelajaran tugas yang kemarin itu, yang ini ada verb ke-1, verb kedua, dan verb ketiga. Nah, kalau simple present tense dia menggunakan verb yang ini, verb ke-1. Nah, kita lihat contohnya yang pertama, she goes to school. She goes to school ini kalimat simple present tense karena verbnya menggunakan verb ke-1. Kenapa pakai is? Karena subjeknya she. Bisa lihat dulu di bawah. Kalau di simple present tense itu, kalau subjeknya I, you, we, they, atau plural noun itu yang bentuk subjeknya lebih dari satu, maka tinggal ditambahkan verb ke-1 saja. Kalau subjeknya she, he, it, atau singular noun, atau yang kita sebut saja subjeknya cuma satu orang, nah nanti verb ke-1-nya harus ditambahkan s atau is di belakangnya. Contohnya kayak kalimat yang pertama ini, she goes to school. Karena subjeknya she, maka verbnya menggunakan is. Beda dengan kalimat yang kedua, they go to school. Karena subjeknya they, lebih dari satu kan, they itu mereka, maka verbnya hanya verbnya menggunakan verb satu aja, tidak usah ditambahkan s atau is. Seperti itu. Itu adalah simple present tense. Kita lihat contoh yang kedua, Dandi buys a pizza. Dandi membeli sebuah pizza, di mana verb ke-1-nya ini verbnya ditambahkan s karena subjeknya Dandi. Dandi itu kan satu orang ya, sama dengan he. Jadi verbnya harus ditambahkan s. Dan yang Dan yang terakhir, the students buy pizza. Siswa-siswa itu membeli pizza. Nah, lihat verb ke-1-nya tidak usah menggunakan s karena subjeknya the students, banyakan gitu. Itu yang dimaksud dengan simple present tense. Jadi verb yang menggunakan kalimat yang menggunakan verb ke-1. Nah, sedangkan simple past tense kita lihat di sini, simple past tense adalah tenses yang menggunakan verb yang kedua. Nih, kita lihat di sini verb yang kedua. Verb yang kedua ini seperti yang kita bahas kemarin nih. Kalau simple past tense ini menggunakan verb yang ini, verb kedua. Made, studied, pokoknya yang ada ed-nya. Atau yang pokoknya yang bentuknya kedua lah, yang ini yang kalian cari kemarin. Jadi kalau verb kedua itu contohnya nih, she went to school yesterday. Dia telah pergi ke sekolah yesterday. Ini kan bentuk verb pertamanya, she goes to school. Kemudian di simple past tense bentuknya she went to school yesterday. Jadi verbnya berubah menjadi verb kedua ketika kita menggunakan simple past tense gitu. Contoh yang kedua, they went to school yesterday. Mereka pergi ke sekolah kemarin. Itu kan bentuk pertamanya yang ini. They go to school. Verb kedua dari go kan went gitu. Yang ketiga, Dandi bought a pizza yesterday. Ini Dandi telah membeli pizza kemarin gitu. The students bought the pizza yesterday. Siswa-siswa itu membeli pizza kemarin. Nah, itu bentuk verb simple past tense dari simple present ini. Oke, kita langsung saja bahas ke bagaimana membentuk passive voice dari yang bentuknya simple present. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah cara membuat
passive voice nih, cara membuat passive voice untuk yang simple present. Kita lihat dulu. Active voice-nya adalah Miss Ayu makes a banana cake. Miss Ayu membuat sebuah bolu pisang. Nah, ini kan soalnya active voice-nya ini adalah berbentuk simple present. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini. Kata kerjanya makes ini adalah bentuk verb ke-1. Jadi ini adalah bentuk simple present. Nah, cara membuat active voice yang bentuknya simple present adalah seperti yang pernah Ibu bilang. Ini bergeser-geser guys garisnya. Seperti yang pernah Ibu bilang, dia harus tinggal ditambahkan to be. Tinggal ditambahkan to be dan verbnya dirubah menjadi verb ketiga yang ini. Verb ketiga. Banana cake-nya di sini kan sebagai objek, dia kalau di passive voice berubah posisinya di subjek. Jadi objeknya berubah ke awal, banana cake. Kata kerjanya makes, karena ini adalah kata kerja bentuk pertama, berarti dia bentuknya simple present. Maka tinggal mengubah verb ke-1-nya menjadi verb ketiga di sini. Make, verb ketiganya adalah made. Kemudian ditambahkan to be sebelum verbnya. Jadilah banana cake is made by Miss Ayu. Bolu pisang itu dibuat oleh Miss Ayu. Begitu, itu yang bentuknya simple present. Jadi verbnya dirubah ke verb ketiga, kemudian sebelumnya ditambahkan to be. Tapi to be yang di simple present itu adalah are, am, is yang ini. To be-nya kita pakai yang ini, are, am, is gitu. Nah, gitu ya. Itu yang bentuknya simple present. Jadi si objeknya berubah posisinya ke posisi subjek. Kemudian verbnya yang tadinya verb ke-1 berubah menjadi verb ketiga, kemudian ditambahkan to be sebelumnya, to be-nya yang are, am, is. Kemudian Miss Ayu yang tadinya sebagai subjek berubah posisinya menjadi objek. Di posisinya objek. Jadi banana cake is made by Miss Ayu. Kue bolu atau bolu pisang itu dibuat oleh Miss Ayu. Oke, itu yang bentuknya simple present. Jangan lupa ya. Kalau misalnya soalnya menggunakan verb ke-1, berarti nanti active voice-nya dia verb ketiga tapi to be-nya yang are, am, is. Nah, berbeda dengan simple past tense. Nah, kalau simple past tense soalnya atau active voice-nya menggunakan verb kedua. Nih lihat. Miss Ayu made a banana cake. Ini. Bisa dilihat? Miss Ayu telah membuat bolu pisang. Nah, karena di active voice-nya dia menggunakan made. Made itu kan verb kedua ya. Verb pertamanya apa? Verb pertamanya make. Nih, verb pertamanya make. Kemudian di sini di simple past, active voice-nya menggunakan simple past, menggunakan verb kedua. Maka ketika kita akan merubahnya ke passive voice, sama kayak tadi, verb keduanya berubah menjadi verb ketiga, terus sebelumnya ditambahkan to be. Tapi yang membedakan adalah to be-nya menggunakan was atau were yang ini. Tadi kan kalau simple present to be-nya are, am, is. Tapi kalau di simple past to be-nya was atau were. Sehingga kalimat passive voice-nya banana cake was made by Miss Ayu. Gitu. Sama rumusnya kayak yang tadi, yang membedakan hanya to be-nya saja. Understand? Kita lihat contohnya. Di simple present, nah ini yang bentuk yang tulisannya warna merah itu adalah soalnya atau bentuk active voice-nya. Dan yang bentuk tulisannya warna putih itu bentuk passive voice-nya. Lihat, ini yang simple present. Miss Ayu throw the ball. Miss Ayu melempar bola. Ini kan bentuknya simple present ya, karena soalnya menggunakan verb pertama. Jadi, bentuk passive voice-nya, the ball is thrown by Miss Ayu. Bola itu dilempar oleh Miss Ayu. To be-nya menggunakan is dan verb-nya berubah menjadi verb ketiga. Kemudian the ball-nya berubah ke posisi subjek. Jadi yang tadinya poin utamanya ke Miss Ayu melempar bola, kita rubah ke passive voice menjadi bola itu
dilempar oleh Miss Ayu. Nah, kalau dibentuk simple past ya ini, salah nulis, simple past ini bukan simple present. Dibentuk simple past-nya, kalimatnya Miss Ayu threw the ball. Miss Ayu telah melempar bola. Kalau ini kan bentuknya verb kedua, maka ketika dirubah menjadi passive voice menjadi the ball was thrown by Miss Ayu. Bola itu dilempar oleh Miss Ayu. Nah, yang membedakan adalah to be-nya. Kalau di simple past to be-nya was, kalau di simple present to be-nya is. Nah, gitu guys. Sama dengan contoh yang ini. The students make a plane. Para siswa membuat sebuah pesawat. Kita rubah ke passive voice menjadi the plane is made by the student. Pesawat itu dibuat oleh siswa gitu. Karena ini bentuknya simple present, make itu verb ke-1, maka ketika dirubah ke passive voice menjadi the plane is made. To be-nya is dan make-nya berubah menjadi verb ketiga made. Begitu, understand? Nah, sedangkan kalau di simple past, ini salah ya, simple past, the students made a plane. The students telah membuat sebuah pesawat. Nah, gitu. Made ini kan verb kedua, berarti bentuknya simple past. Ketika dirubah ke passive voice menjadi the plane was made by the students. Pesawat itu dibuat oleh para siswa. Nah, to be-nya menggunakan was, karena tadi soalnya sudah menggunakan verb kedua. Begitu. Coba kita cek, ada yang bisa menjawab? Soalnya adalah Hilal add a new member. Jawaban yang benar yang mana? Apakah A? Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Hilal add a new member. Hilal menambahkan member baru. Lihat dulu soalnya, apakah ini simple past atau simple present? Ya, ini adalah simple present karena verbnya menggunakan verb ke-1. Hilal adds a new member. Berarti bentuk passive voice yang benar adalah, sudah bisa menjawab? Oke. Ini dia jawaban yang benar. The new member is added by Hilal. Anggota baru ditambahkan oleh Hilal. Jawabannya yang ini yang betul karena soalnya menggunakan verb ke-1 atau simple present. Berarti to be yang digunakan adalah is. The new member is added by Hilal. Add-nya menjadi verb ketiga, added. Kenapa yang pertama salah? Karena yang pertama sudah jelas ya, objeknya tidak berubah, posisinya tetap di sini. Sedangkan kan kalau di passive voice, ininya harus di awal. Kemudian pilihan yang kedua kenapa salah? Karena to be-nya was. Kalau to be-nya was kan soalnya untuk di simple past. Kalau soalnya simple past baru pakai was. Yang ketiga, yang C. Kenapa salah? Karena verbnya tidak berubah menjadi verb ketiga. Betul? Oke, soal yang terakhir. Ica studied chemistry. Ica telah mempelajari kimia. Coba cek bentuk passive voice yang benar yang mana? Apakah Ica is studied chemistry atau Ica studied chemistry? Oh sorry guys, ini gak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah bukan gini ya. Jawaban yang benar bukan gini, harusnya gini nih. Chemistry was studied by Ica. Jadi harusnya chemistry is studied by Ica. Kimia dipelajari oleh Ica gitu. Itu jawaban yang benar guys. Jadi sebetulnya jawaban yang B ini benar, tapi posisinya kebalik. Harusnya chemistry ada di awal, Ica ada di akhir gitu. Oke, that's all. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan tinggal di chat aja di grup. Dan nanti ada tugas membuat passive voice di Google Classroom. So, silahkan cek Google Classroom bahasa Inggrisnya Miss Ayu dan lihat postingan yang paling pertama. Ada tugas untuk merubah passive voice.
Oke, kalau begitu Ibu akhiri saja kelasnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.